Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil dalam bimbingan konseling. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan untuk menyaksikan video penjelasan berikut. Evaluasi proses adalah tindakan atau proses untuk menentukan derajat, kualitas, kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan sesuai dengan program bimbingan dan konseling. Berikut adalah instrumen penilaian dalam evaluasi proses, di mana ada 5 indikator yang dinilai. Yang pertama, ada peserta didik terlibat aktif selama mengikuti kegiatan, di mana saya memberi poin 4 pada indikator ini, di mana peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan. Di sini saya memberi poin 3 karena memang ada beberapa di antara peserta didik yang tidak terlalu antusias atau kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan. 3. Peserta didik saling menghargai. Di sini saya memberi poin 4 karena memang mereka sangat menghargai satu sama lain. Yang keempat, layanan terselenggara dengan menyenangkan. Di sini saya memberi poin 4 karena memang selama sesi layanan berlangsung, peserta didik sangat menikmati proses kegiatan. Yang keempat, alokasi waktu sesuai dengan yang telah disepakati. Di sini saya memberikan poin 4 karena memang waktunya sudah sangat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada saat memulai kegiatan. Indikator pertama dalam penilaian proses evaluasi adalah peserta didik terlibat aktif selama mengikuti sesi layanan. Hal ini dapat dilihat dari respon peserta didik dalam memberikan umpan balik, baik ketika guru memberikan pertanyaan. Indikator kedua adalah peserta didik antusias selama mengikuti kegiatan. Di sini keantusiasan peserta didik dapat dilihat pada saat pemberian materi maupun pada saat melakukan permainan lampu lalu lintas, di mana para peserta didik sangat bersemangat untuk ikut ambil bagian dengan maju ke depan untuk memainkan peran dalam permainan lampu lalu lintas. Indikator ketiga, peserta didik saling menghargai selama sesi layanan berlangsung. Hal ini terlihat jelas pada saat peserta didik melakukan permainan, mereka mampu bekerja sama dengan baik serta mampu berkomunikasi dengan baik. Indikator keempat adalah layanan terselenggara dengan menyenangkan. Hal ini terlihat di mana para peserta didik sangat antusias untuk tampil di depan kelas untuk memainkan peran permainan lalu lintas ini. Berikutnya, indikator penilaian terakhir adalah layanan sesuai dengan alokasi waktu. Di sini layanannya sesuai dengan alokasi waktu yang telah disepakati di awal layanan atau kegiatan. Berikutnya adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil sendiri adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki ataupun dimodifikasi maupun ditingkatkan atau dihentikan program yang telah ditentukan. Berikut adalah instrumen penilaian dalam evaluasi hasil. Dapat terlihat bahwa sama seperti dalam penilaian instrumen evaluasi proses, bahwa di sini juga terdapat 5 indikator penilaian, di mana pada indikator pertama saya memberikan nilai 3, dan pada indikator penilaian kedua saya memberikan nilai 4, yang ketiga saya memberikan nilai 3, dan yang indikator penilaian keempat saya memberikan nilai 4. Pada indikator penilaian kelima saya memberikan nilai 4. Penjelasan terkait indikator penilaian dalam evaluasi hasil, di mana komponen yang dinilai adalah peserta didik mampu memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang diberikan. Hasilnya ialah peserta didik mampu menjelaskan tentang apa itu emosi. Dan kedua, peserta didik mampu menjelaskan dengan baik makna permainan lampu lalu lintas tentang pengendalian emosi. Komponen penilaian yang kedua adalah peserta didik mampu mengembangkan perilaku positif setelah pemberian layanan.
Hasilnya, peserta didik mampu mengambil pelajaran atau mengintrospeksi diri dari kesalahan yang dialami dari permainan lampu lalu lintas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengendalikan emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator penilaian berikutnya adalah peserta didik mampu mengubah perilaku menjadi lebih bermakna. Hasilnya, peserta didik mampu menata dengan baik emosinya serta menyelesaikan masalah yang dialaminya dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Komponen penilaian berikutnya adalah peserta didik memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang diberikan. Nah, hasilnya peserta didik dapat memahami tentang apa itu emosi. Kemudian peserta didik mampu mengekspresikan emosi mereka dengan baik, serta peserta didik mampu mengetahui macam-macam jenis emosi. Komponen penilaian yang terakhir adalah peserta didik senang menerima materi layanan BK tentang pengendalian emosi. Yang hasilnya di sini peserta didik memberi respon yang baik selama sesi layanan berlangsung. Kemudian yang kedua, peserta didik antusias dalam melakukan permainan lampu lalu lintas yang diberikan oleh guru BK. Itulah tadi penjelasan tentang evaluasi hasil dan evaluasi proses dengan tema layanan melatih diri menata emosi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.